Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Saya ajak Anda ngobrol lagi dengan Bung Rocky Gerung. Beberapa hari yang lalu kan kita membahas bagaimana Pak Jokowi pamer ya bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu 5,11% dan itu kata dia itu bagus banget dibandingkan negara-negara lain yang sudah mau masuk jurang gitu bahasanya Pak Jokowi pada waktu itu. Anda mengkritisi itu. Tapi ada data terbaru ini yang diungkap oleh kepala riset ini dari Bank Mandiri ini Bung Rocky. Ini menarik kalau kita bacakan datanya. Dan dari sini sebenarnya kita bisa memotret seperti apa ya sesungguhnya. Ini ternyata memang kan 5,11 itu pertumbuhan nasional ya Bung Rocky. Ada wilayah-wilayah yang pertumbuhan ekonomi jauh lebih tinggi dibanding itu. Salah satunya misalnya Maluku Utara. Maluku Utara waktu itu pernah disebut Pak Jokowi tertinggi di dunia 27%. Nah, ini data yang terbaru. Ini menarik nih Bung Rocky. Saya baca ya. Ini Maluku nih Bung Rocky ya. Disebutkan bahwa untuk Maluku Utara ini ya, sekarang ini tumbuhnya itu, pertumbuhan PDRB-nya itu 11,8%. Ini lebih tinggi dari nasional. Tapi ternyata eh, pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu cuma 4,12, Bung Rocky. Papua itu lebih tinggi lagi pertumbuhannya, 17,49%. Dan yang konsumsinya cuma 4,3%. Dan ini semua di drive pertumbuhan itu oleh tambang gitu, Bung Rocky. Itulah Jokowi itu nggak ngerti ya bagaimana figures itu, angka-angka itu menyembunyikan keadaan. Kalau disebut growth 11%, konsumsi tapi cuma 4%, itu artinya rakyat itu hanya mengkonsumsi apa namanya ya, promah untuk menahan lapar. Karena dia nggak beli apa-apa lagi kan. Jadi sebetulnya teorinya kalau growth-nya naik, mestinya konsumsinya naik. Tetapi karena daya beli tidak ada, upah buruh direndahkan, maka buruh mau beli apa, mau konsumsi apa itu. Jadi per definisi itu konsumsi itu yang menentukan impact atau spillover atau trickle down dari growth yang tinggi itu kan. Jadi memang menunjukkan bahwa ada growth, tetapi itu hanya dinikmati oleh 3-4 orang, sementara yang di bawah itu daya belinya tidak ada. Tuh. Bahkan kita bisa lihat misalnya tabungannya udah dia makan itu. Ya, mungkin Bank Mandiri kasih poin itu untuk mengatakan bahwa bahkan masyarakat kelas bawah udah ngambil tabungan, jadi udah kosong tabungannya. Jadi dengan tabungan yang kosong, gaji tidak naik, harga-harga naik, maka yang menikmati growth itu sebetulnya cuma orang kaya. Tuh. Rakyat miskin ya tetap nggak bisa mengkonsumsi. Tuh, jadi gampangnya begitu. Tuh. Jadi kelihatannya ya Jokowi memang cuma ingin ambil angka yang tanpa dasar sosiologinya. Itu angka ekonomi yang tidak ada hubungannya dengan angka kelaparan tuh. Di mana-mana stunting naik itu artinya orang tidak bisa mengkonsumsi makanan bergizi. Jadi soal-soal semacam itu yang standar. Kalau orang bedah akhirnya ketahuan bahwa Jokowi nggak ngerti apa yang sedang dilakukan. Ya, dan kemarin kita juga bahas, kita baca detailnya 5,11% itu mayoritas juga didorong oleh konsumsi domestik itu. Sebenarnya konsumsi domestik itu ya artinya itu ekonomi rumah tangga gitu yang tanpa pemerintah Ya, cawe-cawe pun juga udah tumbuh segitu gitu kan, Bung Rocky. Nah, ini yang lebih menyedihkan. Faktanya ada yang 14%, 17%, tapi konsumsi domestiknya juga, konsumsi rumah tangganya juga rendah banget kan. untuk menaikkan gross 4-5% itu betul. Itu rumah tangga saling belanja di antara tetangga itu konsumsinya naik Ya, itu. ya. Mak-mak pergi belanja-belanja pakai Gojek itu pasti grossnya naik. Tetapi figur-figur itu kan menyembunyikan fakta bahwa memang intervensi kebijakan melalui APBN nggak nyampe ke rakyat. Yang ada adalah intervensi dari BLT yang langsung rakyat terima, tetapi bukan dengan motif mempertahankan daya beli, tapi untuk menjogok mereka yang miskin. Jadi yang dapat juga ya karena dia nggak bisa membeli karena konsumsinya nggak ada. Begitu dikasih BLT langsung terlihat kebahagiaannya sebetulnya. Tapi itu kan bahagia yang semu itu. Kan orang itu berbahagia kalau dia dapat pekerjaan yang tetap dan dijamin bahwa hidupnya tidak melarat kendati ekonomi memburuk. Apalagi kalau kemelaratan itu disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang menekan upah buruh. Jadi itu semua hal yang secara sosiologis kita pelajari di tingkat 1. Mereka yang belajar sosiologi dasar, demografi, ekonomi, apapun antropologi tahu bahwa cara membaca data statistik itu adalah mengungkapkan apa yang di belakang data itu, bukan datanya sendiri, tetapi apa yang disembunyikan oleh data itu tuh.
Ya, nah kalau kita tadi melihat misalnya di Papua 17%, tapi konsumsinya cuma 4, sekian, Maluku Utara 14% juga 4 sekian itu artinya kan sebenarnya itu ketimpangannya luar biasa ya, atau istilahnya kita sebut sebagai Gini ratio gitu ya, Bung Rocky. Jadi artinya yang pertumbuhan itu hanya dinikmati oleh para pemilik tambang, dan pemilik tambang itu notabene kita tahu itu adalah asing, dalam hal ini kalau nikel juga Cina gitu ya. Dan ini kemudian sementara rakyatnya di sana hanya melihat saja lalu apa aktivitas yang terjadi, dan kemudian mereka yang akan terkena dampak dari kerusakan alam yang diakibatkan dari tambang-tambang itu. Betul, kan itu yang disebut Dutch disease itu, apa namanya, eh, penyakit Penyakit. Belanda di dalam Hmm, ekonomi, hmm, Dutch disease. Di hmm, mana ada sumber daya, dan itu biasanya sumber daya alam, di situ orang seolah-olah nggak mau lagi kerja apa-apa karena ada kelimpahan sumber daya. hmm. Tetapi dalam Dutch disease yang terjadi di Papua dan Maluku Utara. Maluku itu Dutch, Hmm, iya, itu semacam Dutch disease plus, yaitu ada sumber daya tetapi dinikmati oleh 4-5 orang aja. hmm, Kan yang hmm, main nikel, batu bara di dua wilayah itu kan hmm, hidup dari ekstraktif industri, dan hmm, itu untungnya itu hanya 4-5 orang dan nggak berputar di kawasan itu kan. Kan nggak ada rupiah yang mengalir di dua provinsi itu. Rupiah itu langsung dari tambang pergi ke pusat-pusat pengolahan di Jakarta, lalu ditampung di Cina misalnya, kan itu dasarnya. Jadi memang ada pertumbuhan di situ, tapi hasil pertumbuhan itu bukan ditinggal di Indonesia, tapi dibawa dalam bentuk devisa ke luar negeri. Jadi itu intinya tuh. Jadi kita dengan mudah tahu bahwa apa yang terjadi di Papua itu bukan figur pertumbuhannya, tetapi akses rakyat pada sumber-sumber pertumbuhan itu, yaitu ya, batu bara, yaitu nikel, yaitu apalagi itu emas emas segala macam. ya. Kan itu nggak Hmm, ada. hmm, ya. Dan kemudian lebih cilaka lagi setelah kita ikut arusnya itu tadi, uang yang kita sebut itu ada devisa untuk negara itu ternyata juga tidak akan nggak kembali ke Indonesia karena itu parkir. Di tempat-tempat kita pernah bahas ya bagaimana Bank Indonesia pada waktu itu menawarkan agar ada insentif untuk agar devisa itu kembali ke Indonesia. Tapi para pelaku di bidang industri ekstraktif itu kan tahu situasinya yang mungkin tidak betul di Indonesia, lebih baik parkir di Singapura lah begitu. Bukan sekedar yang udah pergi nggak mau Hmm, balik parti di Singapura, hmm. tapi yang di dalam negeri pun langsung dibawa pulang ke, ke Cina misalnya. Iya, iya, Pekerja-pekerja betul. tambang di Hmm, Maluku di Irian itu hmm, hmm. dibayar gajinya, dan langsung begitu gaji dibayar ditransfer ke Betul, BRI, tidak ditransfer langsung ke ke Cina. bank-bank Cina kan. Iya, iya, Jadi iya. sebetulnya ada uang yang tertinggal di Indonesia tuh. Nah, pegawai dan buruhnya adalah Cina, dan rekening mereka bukan rekening Indonesia, rekening Hmm, luar negeri. Jadi yang dia cuma datang ke sini untuk ngerampok devisa, lalu transfer langsung ke keluarga mereka atau rekening dia yang ada di Cina daratan. ya, iya, iya. Dan itu berarti artinya klaim yang omon-omon begitu ya. Dan udah bisa kita lihat sekarang kan, Ibu Sri Mulyani baru saja tadi juga, kemarin maksud saya kemarin siang itu bertemu dengan Pak Jokowi dan katanya membahas soal bea cukai. Dan bea cukai ini sekarang jadi banyak sekali dapat sorotan dari netizen karena semua barang yang dari luar negeri dipajakin begitu. Tapi sebenarnya kita tahu bahwa kenapa bea cukai melakukan itu ya karena dia ditarget gitu ya. Dia harus mengejar pemasukan dari itu dari pemerintah karena APBN kita dalam kondisi berbahaya begitu. Saya ketemu beberapa teman yang ada di bea cukai dan bukan hal yang sama. Kita Ya. ini diperbudak aja karena orang nanya billing lu berapa hari ini. Hmm, Lu lu hmm, udah ditarget, dan target itu per hari itu dihitung. hmm, Jadi memang apapun akan dipajaki nanti itu. Jadi bahkan nanti mungkin bernapas pun itu, kalau 2 kali tarik napas akan dipajaki karena dianggap itu uh, komoditas itu ya. orang bernapas itu. Hmm, Jadi sebetulnya kita tahu bagaimana ekonomi kita sebetulnya sangat rapuh karena ya. hanya diandalkan pada ekspor komoditas, lalu terjadi monopoli di sektor-sektor ekstraksi industri, sehingga disparitasnya jalan terus. Nah, Hmm, untuk memaksa mereka balikin duit yang dihasilkan dari bumi Indonesia, itu proses membujuknya itu juga dengan insentif yang macam-macam yang hanya memuliakan mereka, bukan rakyat. Nah, rakyat dipajaki melalui tadi custom, imigrasi, macam-macam itu. Jadi terlihat bahwa hal-hal yang sebetulnya diucapkan Pak Jokowi
itu sekedar headline yang begitu kita baca isinya itu nggak ada apa-apa, atau bahkan terbalik dengan keadaan. Jadi Jokowi menipu publik sebetulnya. Ya, saya khawatir bukan levelnya sekarang bukan menipu publik, Bung Rocky. Jangan-jangan Pak Jokowi menipu diri sendiri loh yang terjadi sekarang itu. Ya dia pasti ingin menyenangkan dirinya sendiri itu Hmm. dengan cara mencari, atau dia suruh nih survei, lu survei kasih tahu gue mana yang bagus kira-kira. Kalau yang buruk jangan dipublish ya. Tetapi ilmu pengetahuan kan tumbuh untuk menguji apa betul figur itu adalah figur yang otentik. Jangan-jangan figur yang deceptionnya itu luar biasa atau errornya luar biasa. Dan kan tanpa harus lihat hasil survei mau lembaga statistik segala macam itu, walaupun mereka jujur, dapat kita baca secara terbalik bahwa ada yang disembunyikan tuh. Jadi figur yang ada, angka-angka yang ada dalam grafik itu tidak memperlihatkan kenyataan karena analisis sosiopolitik antropologi tidak mau dilakukan oleh Jokowi. Begitu dilakukan langsung terlihat disparitasnya tuh. Jadi kalau ditanya rakyat Maluku dan Papua itu konsumsinya menurun, iya karena hasil dari ekstraksi industri itu tidak jatuh pada rakyat yang bekerja di situ, tetapi jatuh langsung pada pekerja-pekerja asing yang memang dalam perjanjian gajinya itu ditransfer ke negara asalnya. Jadi nggak ada peredaran uang di Indonesia sehingga ekonomi lokal tidak tumbuh. Ya, nanti mungkin buat orang yang kan Anda punya haters juga begitu ya. Ini kok selalu salah aja Pak Jokowi. Saya sarankan untuk membaca data yang tadi kita berbincangkan itu data yang hasil dari riset dari Bank Mandiri ya, Bung Rocky, dan ini adalah bank BUMN milik pemerintah. Jadi artinya kita nggak omong-omong, kita nggak ngarang. Itulah datanya seperti itu ya. Dan kemarin memang BPS yang melansir 5,5% pertumbuhan itu 5,11 begitu. Dan Pak Jokowi yang kemudian nyampaikan kepada publik dan kemudian membanding-bandingkan, membanggakan bahwa negara lain sudah masuk ke jurang, sementara kita tumbuh 5,11%. Ya, itu artinya bank mandiri di daerah-daerah melapor bahwa konsumsinya tidak naik. Itu artinya tidak ada manfaat dari pertumbuhan ekonomi di situ. Bahkan mungkin mereka kasih tahu karena konsumsi nggak naik, bahkan penabung itu udah ambil tabungannya tuh. Jadi udah habis sebetulnya. Kemampuan kita untuk percaya pada Jokowi habis. Jadi bukan kita setiap kali Jokowi, memang Jokowi selalu melakukan hal yang menipu di dalam statistik bahkan. Ya, dan ini kan sudah sejak lama sebenarnya datanya yang muncul bahwa angka tabungan yang dalam jumlah yang besar itu makin meningkat, tetapi jumlah yang dalam besar dan tabungan itu makin mengecil. Itu terkonfirmasi. Saya kira bank itu dengan mudah mendeteksinya dari situ. Ya itu, dan itu kan disembunyikan sebagai data karena nggak mau diperlihatkan Gini rasio di dalam aspek kekayaan. Kan yang dihitung selalu Gini rasio dalam aspek pengeluaran, expenditure, bukan pendapatan yang dihitung dalam Gini rasio. Itu juga sering kita bahas, dan bahwa yang diterapkan adalah pengeluaran, dan orang bisa berhemat. Justru konglomerat juga bisa mengeluarkan uang yang sama dengan buruh dalam hal konsumsi karena sama-sama makan hemat tuh. Si konglomerat mungkin makan buah apel satu apel aja yang harganya 20.000, sementara si buruh juga 20.000 satu hari itu karena cuma makan tempe dan beras itu kan sama-sama ngeluarin 20.000, lalu Gini rasionya 0. Iya memang, tetapi pemasukan si konglomerat itu dari ekstraktif tambang yang 11% itu tidak sama dengan pendapatan yang diperoleh si buruh yang ditekan upahnya melalui Omnibus Law. Jadi ini soal kelas sebetulnya. Yes, saya kira ini gampang untuk untuk membandingkan sebenarnya angka-angka yang diklaim oleh Pak Jokowi itu, karena dalam waktu sebentar saja ini para ekonom bahkan juga dari kalangan bank-bank BUMN sendiri kemudian menunjukkan data yang sebaliknya. Dan saya kira sebenarnya tanpa membaca data ini pun kita juga sudah tahu, karena kita hidup sehari-hari dalam lingkungan masyarakat bagaimana warga semakin hari semakin kesulitan karena harga-harga kebutuhan pokok itu sekarang kan naik semua, Bung Rocky. Ada mau ngomong apa, beras, minyak, gula, kopi, bahkan teh, semua itu naik semua harganya. Dan itu artinya apa ya, kantong masyarakat semakin terkuras dan makin menipis gitu. Ya, tadi saya ke bandara airport, itu supir Gojeknya bercerita bahwa dia itu barusan di PHK dan dia sarjana, tetapi mesti ambil kerjaan Gojek yang sebetulnya
yaitu hak dari anak SMA, lulusan SMA seperti itu kan. Jadi sarjana yang kehilangan kemampuan konsumsi karena pendapatannya nggak ada, mesti cari tambahan supaya konsumsi, maka dia masuk ke wilayah yang seharusnya hak pekerjaan dari teman-teman yang hanya lulusan SMA kan. Jadi terlihat bagaimana keahlian itu akhirnya turun menjadi keahlian teknis saja kan. Jadi udah capek-capek jadi sarjana, ya sebetulnya nggak mau jadi sarjana kan, tidak diperlukan sarjana untuk narik Gojek. Tapi keluhan teman-teman dari ojek online ini, maksudnya dari ya ojek online itu juga menunjukkan bagaimana ekonomi itu membangun. Yes, oke. Baik, makasih Bung Rocky ya. Ya. Kita nolkan semuanya, ya.